بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sama-sama. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini atau pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita terkait dengan akhir zaman atau fitnah-fitnah akhir zaman. Pagi hari ini kita akan mengulas 3 fitnah akhir zaman. Kita akan fokuskan kepada bahasan ini. Yang pertama fitnatul ahlas, yang kedua fitnatul sarra, dan yang ketiga fitnah duhaima. Apa fitnah akhir zaman yang tadi kita sudah sebutkan? 3 fitnah ini, ahlas, sarra, dan duhaima. Kita akan bahas insyaallah sampai 40 atau 30 menit atau 45 menit ke depan insyaallah. Sebelum itu mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran. Kita berdoa kepada Allah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya hutang semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Dan kita bermohon terus diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Anak-anak kita bermohon menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dari anak, cucu, cicit dan seterusnya menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan kita titipkan dalam doa kita, kita selipkan dalam doa kita, ya Allah, karena kita pasti akan wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke slide pertama, bahasan pertama
Hadirin, 3 fitnah yang tadi sudah saya sebutkan, fitnah Ahlas, Sarra, Duhaima, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita bahwa ada 3 fitnah besar, ada ujian, ada bencana akhir zaman yang hadirin dimuliakan Allah. 3 fitnah besar itu akan terjadi atau bahkan sudah terjadi, akan bisa jadi sedang terjadi. Mari kita analisis dan kita deteksi bersama-sama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam rangka menyikapi fitnah besar itu, ujian dan bencana besar itu, setidaknya Rasulullah memberikan panduan kepada kita. Di sini saya sebutkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, jauhi pusaran fitnah. Jadi kalau ada yang lagi gosip, yang ibu-ibu nih ya, jangan kita menjadi bagian dari tukang gosipnya. Atau ada yang gosip di satu tempat, kemudian kita nimbrung, jangan. Ini sangat mungkin terjadi bukan hanya di pasar, bukan hanya di tempat perbelanjaan. Bisa jadi ini juga terjadi di masjid, bisa jadi. Gosipin itu jamaah itu begini begitu, pengurus masjidnya begini, digosipin juga. Jamaahnya digosipin atau saling menggosip jamaah. Nah, kalau ada pusaran itu, pastikan kita menjauh, atau pastikan kita tidak menjadi bagian dari pusat pusaran fitnah itu. Ya, duduk lebih baik daripada berdiri. Berdiri lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari saat menghadapi pusaran gosip tadi itu, fitnah tadi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena waktunya terbatas, yang kedua sebelum masuk ke hadisnya, pastikan kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini penting jamaah sekalian. Kalau Al-Qurannya bilang A, jangan kita bilang B, C, D. Begitupun Sunnah mengatakan tidak boleh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini populer. Baik itu Rasul katakan, bahkan Al-Quran pun mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih keji, lebih buruk daripada pembunuhan. Membunuh itu sudah buruk banget, sudah biadab banget. Tapi fitnah itu jauh lebih keji daripada membunuh. Luar biasa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Cara yang ketiga, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. 2 hal ini saja. Kita menyibukkan dengan zikir kepada Allah, kita menyibukkan baca Quran. Itu kata Rasulullah, man syaghalahu, siapa yang menyibukkan diri kita dengan 2 hal, zikir dan baca Quran, itu lebih dahsyat, itu lebih hebat daripada kita seharian doa terus. Bahkan Allah lebih memuji 2 orang ini, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang menyibukkan dengan baca Quran, itu lebih baik daripada orang yang berapa miliar, 2 miliar manusia muslim yang berdoa. Itu lebih baik dan lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang 2 miliar muslim manusia
yang ada di dunia ini dengan dua hal tadi, zikir, baca Quran. Kalau sehari-harinya kita zikir, sehari-hari capek zikir, baca Quran, ya baca Quran itu sudah zikir juga. Zikir terbaik ya baca Quran. Zikrullah. Baik, hadirin dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita masuk di dua hal itu ya. Itu doa kita lebih hebat, tanpa minta pun doa kita dikabulkan oleh Allah seperti 2 miliar manusia yang berdoa itu. Insyaallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang terjadi, kondisi dunia di mana kebenaran dianggap salah dan sebaliknya. Kan sudah terjadi itu ya. Ini lagi ribut-ribut soal, ngikutin nggak pemberitaan? Ikutin ya. Ini penyidik disidik, hakim dihakimi. Ini gimana ini? Polisi diadili. Ya Rabb, inilah kondisi kita saat ini. Yang diperangi justru yang dituduh teroris, yang membombardir justru dianggap pejuang. Lihat Amerika saat ini, siapa yang bisa berani mengatakan Amerika teroris? Tapi begitu Islam yang melakukan, itu teroris. Memang era kita di era post-truth, jamaah sekalian. Kondisi di mana fakta objektif kalah pengaruh dengan daya tarik emosi dan keyakinan personal. Yang kedua, pembungkaman fakta. Tadi itu, maling ayam digebukin. Maling ayam, ya malingnya tetap maling ya. Maling ayam dibakar, maling motor dibakar. Bisa jadi karena perutnya yang sudah lama tidak makan. Yang makan solar, solar dimakan itu. Makan bensin, oplosan, minumnya bensin. Ya Allah, MBG, Mas Bahlil. Begitu jemaah sekalian, pembungkaman fakta. Mudah-mudahan, tapi memang itu sudah disebutkan oleh Nabi jemaah sekalian. 3 fitnah tadi itu. Distorsi moral, kesalahan, keburukan dipuji-puji sebagai pencapaian. Yang sudah pernah di penjara dikasih penghargaan. Nah, terjadi tidak? Ya Rabb, gimana sudah kebalik-balik begini ya? Padahal para pencari kerja diminta SKCK, surat keterangan apa itu SKCK, lupa jadi di sini. Surat kelakuan baik. Yang sudah berkali-kali di penjara jadi dikasih penghargaan pula. Krisis kepercayaan, terjadi pergeseran parameter nilai di masyarakat, di mana penilaian itu didasarkan kepada siapa yang menyampaikan, seberapa populer dia, bagaimana narasinya, bukan lagi soal keabsahannya. Jadi memang sekarang agak langka ini. Dulu ulama-ulama kita itu
dipanggil oleh sultan untuk ngajarin ngaji ke istana, nggak mau. Kata ulama, kata syekhnya, kalau mau ngaji biarpun dia sultan, kesini ke majelis. Wah, itu tuh. Jadi tidak bisa diintimidasi. Yang masih begitu tuh, yang sedikit itu, sekarang saya masih mengalami, diantaranya Gus Baha. Saya kebetulan di Kemenkyu itu cukup dekat dulu dengan Bu Menteri, kalau beliau mengadakan acara dan lain sebagainya. Nah begitu mau mengundang Gus Baha, menterinya suruh datang ke sini, kata nggak mau, sudah disiapkan sekian puluh juta, ditolak sama beliau. Wah, itu berulama tuh. Yang begitu tuh masih jarang itu. Ada masih banyak, tapi kita tidak ketahuan. Yang menolak jabatan itu masih banyak ulama-ulama kita, tapi yang minta-minta jabatan juga tidak sedikit. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menjaga iman kita di tengah kekacauan sosial tadi itu, jamaah sekalian? Ada 5 hal yang saya berikan. Yang pertama, perkuat ibadah rutin. Tadi itu yang ringan-ringan saja. Baca subhanallah wa bihamdihi, ikutin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca petang. Itu sama seperti adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kendati kita hanya bacanya 3 kali, tapi persis seperti orang yang berzikir seluruh dunia ini, kita dapat pahalanya. Oh, kan kita pengennya begitu tuh ya, amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Jangankan di zaman kita ini, jamaah sekalian, zaman Nabi pun ada. Ya Rasul, kayaknya kalau untuk qiyamul lail sekian rakaat berat. Itu tipe-tipe kita itu. Puasa, aduh, puasa apalagi ya Rasul? Ada nggak yang amalan pendek tapi berbuah surga gitu? Kata Nabi, ya udah ada. Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rutin itu. Ya, ibadah rutin. Habis sholat jangan lupa yang kecil-kecil, amalin yang kecil-kecil. Baca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, kata Nabi, maka terlarang jasad kita masuk neraka. Kecil kan? Duduk sebentar baca ayat kursi. Itu amalan ibadah rutin tuh, baca. Istighfar jangan kurang dari 100, paling beberapa menit. Sholawat tidak kurang dari 100, sambil duduk, sambil begini nih, sambil zikir. Baik itu pegang tasbih, baik itu yang tasbih elektrik atau dalam hati saja, ibadah rutin. Ya. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur bisa ditambahkan agak kencang lagi. Pastikan sebelum tidur baca Al-Mulk. Jangan tidur sebelum membaca surah Al-Mulk setiap hari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Enggak nyampe setengah jam, enggak nyampe 15 menit juga kalau cepat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Enggak sampai 15 menit itu. Filter informasi dan berita. Nah, ini yang seneng scroll. Ini kan bukan hanya anak-anak muda, bukan hanya Gen Z, generasi milenial, bahkan yang kolonial pun. ini kalau mendingan dompet yang ketinggal daripada HP, karena dompetnya sudah pindah ke sini. Bayar sudah pakai kris. Dompet ketinggal biarin aja. ATM ketinggal sekarang udah enggak, semuanya udah di sini. Informasi masuk. Wah, itu yang buat hati keras, mengeras hati, itu sering mendengarkan atau membaca berita-berita hoax. Ya, kemudian kita sebar lagi, padahal itu hoax. Saring sebelum saring sebelum sharing. Saring dulu ini hoax atau enggak. Sekarang ini antara berita benar atau berita salah itu tipis, apalagi sudah bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis ya. Padahal ujungnya menjelek-jelekan. Sudah hilangkan yang begitu tuh, biar hatinya qalbun salim. Baca ada sharean misalnya, ini misalnya Jokowi PKI, itu kan jadi emosi kitanya, wah. Udah yang begitu mau delete aja, biar tidak qalbun marid, jadi qalbun salim. Tapi kalau ada kita baca amalan misalnya fadilah baca surah Yasin, baca ayat kursi, boleh itu. Ya, filter informasi dan berita. Bergaul dengan komunitas positif. Nah, ini penting nih. Bergaul dengan komunitas positif. Tahun baru kemarin saya roadshow dakwah di Garut. Salah satunya di Simpang 5 itu saya mengisi di situ komunitas biker. Jadi sebelum mereka goes, ngaji dulu pagi. Sambil ngopi. Namanya apa itu programnya itu? Ngopi susu, ngaji pagi-pagi, mengaji, susunya kopi susu. Kajian pagi, subuh, ngopi pagi, ngaji pagi, subuh. Jadi dibuat teh, kopi, begitu. Setelah di sholat subuh berjamaah di masjid-masjid terdekat, kemudian itu mereka mendatangi ke Simpang 5 itu, di pinggir jalan, di trotoar ada yang jalan kaki ngaji di situ. Ya, komunitas positif. Begitupun grup yang kira-kira grup-grup yang ini keluar aja udah, yang tidak produktif atau banyak pertentangan dan seterusnya. Yang penting lagi evaluasi diri, muhasabah setiap hari sebelum tidur, hari ini amal apa saja yang sudah kita kerjakan, dan seterusnya. Baik, kita baca hadisnya. Fitnah merajalela, maka jangan kendor melakukan kebaikan. Tadi kan sudah kita sebutkan itu post-truth tadi itu. Maka jangan lewatkan detik demi detiknya kecuali kebaikan. Kalau itu tidak produktif, tinggalkan. Terlalu mahal, Pak, Bu. Kita hanya diberikan waktu di dunia ini baina sittin wa sab'in,
60 sampai 70 tahun. Itu singkat banget. Udah singkatnya singkat banget nih. Dibanding kita di masa sebelum ke akhirat itu singgah dulu di alam kubur. Alam kubur itu bisa ratusan ribuan tahun sebelum ke alam akhirat yang khalidina fiha abada. Saya sebut-sebut atau saya ulang-ulang berkali-kali kalau saya menyampaikan, kita ini aslinya penduduk surga. Kalaulah Adam tidak melakukan dosa, mengambil buah khuldi, memakan buah khuldi itu, kita aslinya di surga. Lalu karena dosa, kita juga melakukan dosa, maka kita transit dulu di dunia. Dan gak lama, dunia itu tempat mazra'atul akhirah, bercocok tanam kita untuk ke negeri akhirat yang khalidina fiha. Jadi jangan nodai, jangan habiskan waktu kita untuk stres. Jangan habiskan waktu kita untuk marah-marah. Jangan habiskan waktu kita untuk tanpa sedetik pun ibadah. Karena hidup kita sebentar. Sebentar saja. Dibanding kita transit dulu di alam kubur, itu juga ratusan tahun. Nanti di akhirat itulah yang Allah katakan khalidina fiha abada, kekal selamanya. Bahkan Quran mengatakan sehari di akhirat, Bunda, Bapak Ibu sekalian, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Kalau satu harinya mampir misalnya ke neraka, coba. Pengennya sih langsung ke surga. Nah, komunitas ini penting kata Rasulullah, karena teman yang baik itu, komunitas ini, bahkan kita berteman dengan teman yang baik, teman kita bisa memberikan pertolongan nanti di akhirat. Pak Ketua DKM misalnya berteman dengan jamaah kita, dia lagi misalnya transit dulu tuh, karena dia teman kita, ayo kesini, kita bawa ke surga, bisa itu Pak. Insyaallah. Baik. An Abi Hurairah, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yusmi kafiran aw yusmi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Ini yang terjadi yang disebutkan oleh Rasulullah jamaah sekalian. Ya Allah, kata Rasul, badiru bil a'mal, ayo berlomba-lomba, bergegas untuk melakukan amal baik. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan tiba satu masa sebuah amal baik itu menjadi fitnah. Ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yusmi kafiran. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini dia beriman, sore dia sudah kafir. Ini terjadi. Ini yang Rasulullah sebutkan. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Ya. Beriman di waktu sore, subuh sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut menjual agama demi harta dunia. Masya Allah. Kalau sudah Rasul yang mengatakan sadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Jadi terjadi. Mungkin ini masih ngaji, keluar dari ngaji sudah maksiat. Maka jangan kesempatan kita ada maksiat itu ngaji di tempat-tempat atau di tempat-tempat komunitas baik. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ada
doa yang dianjurkan Rasulullah. Ini doa dibaca sehabis tahiyat akhir. Rasul menganjurkan membaca doa sehabis baca tahiyat akhir. Ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena memang tadi itu fitnah itu luar biasa. Maka kita bermohon di akhir bacaan tahiyat akhir kita, setelah innaka hamidum majid, tambahkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Amalkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah share ke Ustaz Riki, nanti beliau akan share biar diamalin doa ini, dihafalin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungi kami ya Allah dari siksa neraka jahanam. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur. Ya, berarti memang siksa kubur itu real jamaah sekalian. Ini doa Rasulullah. Wa min adzabil qabr. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah masihid dajjal. Dajjal. Keburukan-keburukan. Baik. Beruntunglah orang yang dijauhkan dari fitnah. Anil Miqdad bin al-Aswadi radhiyallahu anhu qala imullahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Walaman ibtuliya fasabara fawahan. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, demi Allah, Miqdad bin Aswad ini berkata, demi Allah, Miqdad, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulang lagi, inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan, sampai 3 kali. Sungguh orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan siapa yang mendapat ujian lalu bersabar, fasabara fawahan, maka alangkah bagusnya. Jadi kalaupun kita diuji oleh Allah dengan fitnah-fitnah itu, lalu kemudian kita bersabar, itu fawahan, bagus sekali, kata Rasulullah SAW. Nah, ini 3 fitnahnya jamaah sekalian. Masih satu atau beberapa menit ke depan jelang isyraq. Ini 3 fitnah yang menjadi poin pokok dari bahasan kita. Saya bacakan. Haddatsana Abul Mughirah, haddatsana Abdullah ibn Salim, haddatsani Al-Ala ibn Utsbah Al-Hismi atau Al-Bahsubi an Umair bin Hani
Al-Ansi, sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa dzakara al-fitan fa aktsara dzikraha hatta dzakara fitnatal ahlas fa qala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas qala hiya fitnatu harabin wa harabin thumma fitnatus sarra dakhaluha aw dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama waliya al-muttaqun thumma yaslihu an-nasu ala rajulin kawarikin ala dhila'in thumma fitnatud duhaima. Ini yang ketiga. Yang pertama fitnatul ahlas, yang kedua fitnatus sarra, dan yang ketiga thumma fitnatud duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan fa idza qila inqata'at tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasira an-nas ila qustatu iman la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi idza kana dhakum fantadiru ad-dajjal minal yaumi aw ghadin. Di hadis ini jamaah sekalian, Abu Al-Mughirah ya telah menceritakan kepada kami, yakni Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada Abdullah bin Salim, telah menceritakan kepada Al-Ala bin Utbah Al-Hasmi Al-Yashubi dari Umar bin Hani Al-Ansi, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebut fitnah dan menuturkan dengan panjang lebar sampai belum menyebutkan fitnatul ahlas. Lalu kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sih fitnatul ahlas itu? Ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Lalu Rasulullah katakan, qala hiya fitnatu harabin wa harabin. Fitnatul ahlas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah fitnah pelarian dan fitnah peperangan. Nah, ini kan masih belum berakhir perangan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya, oleh Israel, masih terus. Itu fitnah yang pertama. Fitnatul ahlas itu, kata Rasulullah, hiya fitnatu harabin wa harabin. Fitnatul ahlas itu, kata Rasulullah, fitnah pelarian dan fitnah peperangan. Itu juga bagian dari fitnah. Thumma fitnatus sarra. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, selain Rasulullah sebutkan fitnatul ahlas, yaitu fitnatul as-sarra. Fitnatus sarra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fitnah sarra yang kerusakannya muncul dari bawah kedua kaki seseorang lelaki dari ahli baitku ya. Dia mengira bahwa dia termasuk golonganku, padahal dia bukan dari golonganku, karena waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Terjadi penceramah-penceramah yang mengaku masih darah Nabi, keturunan Nabi, tapi mencela, tapi memaki, tapi nantang perang. Nah, bagaimana mungkin keturunan Rasulullah begitu? Nah, itu juga fitnatus sarra.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah fitnatud duhaima. Fitnatud duhaima. Fitnatud duhaima tidak meninggalkan seseorang pun dari umat ini kecuali akan menimpanya, kata Rasulullah. La tadau ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Jadi semua akan mengalami fitnatud duhaima ini. Kalau melihat redaksi ini, kalaulah ada berita fitnah itu terhenti, justru kenyataannya semakin melebar. Yang saat itu seseorang pada pagi harinya dalam keadaan mukmin, kemudian sore harinya berubah menjadi kafir. Ya, naudzubillah min dzalik. Sehingga manusia berakhir dengan dua golongan. Golongan iman yang sama sekali tidak menyimpan kemunafikan, dan golongan nifak yang sama sekali tidak mempunyai keimanan. Nah, kondisi ini, kata Rasulullah, jika kondisi ini sudah seperti itu, maka tunggulah Dajjal. Maka semenjak hari itu atau esok harinya akan datang Dajjal. Baik, hadirin dimuliakan Allah, sehingga kalau kita bisa rangkumkan, Rasulullah itu membagi gelombang fitnah, gelombang ujian, gelombang kekacauan di akhir zaman menjadi 3 tahapan. Satu, fitnatul ahlas, yang kedua fitnatus sarra, dan yang ketiga fitnatud duhaima. Fitnatul ahlas itu fitnah perdamaian semu. Nah, kemarin kan ada perdamaian tuh ya, tapi dilanggar lagi. Itu fitnatul ahlas tuh. Fitnatul ahlas. Ahlas itu berasal dari kata hils. Hils itu artinya kain pelana yang menempel pada punggung hewan. Kalau ada kuda, ada pelananya, itulah ahlas atau hils ya. Kenapa? Karena memang fitnah ini menempel erat dan berlangsung lama dalam umat Islam. Itu terjadi itu. Ya, karakteristiknya misalnya fitnah pelarian, pertikaian, pembantaian sesama umat Islam yang terus berlanjut sejak masa-masa awal pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ya. Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh, Sayyidina Ali juga dibunuh. Setelah itu saling membunuh untuk mendapatkan kekuasaan. Itu yang terjadi, fitnah, fitnatul ahlas. Dan 14 abad yang lalu itu rasanya masih terus terjadi. Yang kedua, fitnatus sarra, fitnah kesenangan dan harta. Nih, hati-hati. Ya, kita diberikan kesenangan, diberikan harta banyak, itu juga bagian dari fitnah. Namanya fitnatus sarra. Fitnah yang bersumber dari kenikmatan duniawi, jabatan, ya, uang banyak melimpah, mobil mewah, itu fitnah sarra. Mulai bermegah-megahan, terlena, lupa daratan, jatuh dalam kemaksiatan, hati-hati, itu fitnah sarra. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya, kerusakannya disebutkan bermula dari seseorang yang mengaku tadi itu dari ahlul bait, namun ajarannya menyimpang dari ketakwaan. Mengaku penceramah ahlul bait, ternyata menumpuk harta biar dihormati sama pribumi dan seterusnya. Itu terjadi. Sekarang masih berlanjut itu antara yang menuduh Habib palsu, keturunan Nabi palsu, dengan yang lawannya juga. Fitnatus sarra. Yang ketiga, fitnatud duhaima, fitnah gelap, aliran sesat mengaku nabi. Ada yang di Indonesia ini mengaku malaikat,
Wah, ada itu. Mengaku dapat wahyu di Gunung Salak di Bogor. Ngaku malaikat, ditangkap polisi. Itu polisi kita ini hebat, malaikat ditangkap. Itu namanya fitnatud duhaima. Hati-hati aliran-aliran sesat. Saya di komisi dakwah di MUI Pusat, dan termasuk juga masuk tim yang dibentuk oleh MUI Pusat untuk melihat aliran-aliran sesat di Indonesia. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ada yang kalau masuk masjidnya kemudian dilap karena dianggap najis. Ada yang begitu tuh. Dan macam-macam. Fitnatud duhaima, fitnah terbesar yang paling merusak, yang digambarkan tidak akan menyisakan satupun umat Islam kecuali akan terkena dampaknya. Karakteristiknya apa? Misalnya fitnah ini berbentuk badai kesesatan pemikiran yang aliran yang sangat masif. Dulu ada jaringan Islam liberal lah gitu. Nikah beda agama bolehlah. Itu fitnah duhaima dan aliran-aliran sesat yang lain. Jika satu fitnah dianggap selesai, tapi kenyataannya hadirin justru semakin meluas. Coba, ada yang ngaku nabi, ada nggak pengikutnya? Ada itu. Heran itu kalau di Indonesia ngaku nabi aja ada pengikutnya. Ya Allah ya Rabb. Ada aliran sesat misalnya tidak boleh tidak boleh sholat, aliran-aliran aliran menyimpang, tidak boleh sholat, tidak boleh haji, tapi harus bayar zakat ke pimpinannya. Karena sudah bayar zakat, maka boleh melakukan kumpul kebo. Ada nggak pengikutnya yang begitu? Ada, coba. Ada, coba. Dan itu terjadi. Itulah fitnatud duhaima. Maka kata Rasulullah, fitnatud duhaima ini lebih parah lagi. Hari ini masih ngaji, ngaku beriman, sore bisa kafir. Sore masih beriman, pagi dia kafir. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya kira cukup 3 hal ini. Biar ada, kalau masih memungkinkan sesi tanya jawab, Ustaz Riki, saya kembalikan lagi ke Ustaz Riki. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Asad Ahmad Said yang telah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah banyak sekali ilmu yang didapat dari kajian ini. Terus selanjutnya, kami bisa tanya jawab. Untuk sementara kami berikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Orang mulai dari ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dalam keadaan sekarang bingung Pak Ustaz. Ada yang Pak Ustaz bilang ada krisis kepercayaan dan krisis moral. Yang saya pertanyakan, yang selama ini krisis kepercayaan saya sama jasa agung Pak misalnya. Kira-kira jasa agungnya korupsi juga dan krisisnya Pak. Nah itu sudah itu krisis moral misalnya. Itu sekitar saya dari Pak Jokowi. Kira-kira jasa apa sudah? Itu bagaimana Pak sikap saya melihat kondisi yang sekarang ini? Apakah saya biasa saja atau berbeda saja? Saya akan memperhatikan banyak ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan namanya ya, biar kita lebih mengenal. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya merasa dengar ada yang disampaikan tadi bahwa
Kita Ya. merasa beriman, tapi kita tidak tahu atas perbuatan ucapan apa menjadikan kita kafir. Nah, itu gimana kita bisa menilai bahwa kita menjaga jangan sampai perbuatan ucapan kita yang kemudian yang tadinya iman menjadi kafir. Itu mungkin kita ada satu. Jadi kita yang tidak tahu, karena merasa untung-untung aja gitu, tapi ternyata kita udah menjadi kafir perbuatan. Bagaimana kita untuk mengembalikan lagi beriman kembali. Baik, cukup Ustaz Rizky. Yang pertama, bagaimana sikap kita terkait dengan fitnah yang ya luar biasa, memang melihat kemungkaran. Dan memang jamaah sekalian, kemungkaran ini saat ini sudah di depan mata. Dan kemungkaran ini memang terus berlanjut lama. Sekarang misalnya sedang rame ini, dan ada sikap MUI misalnya yang menolak LGBT, itu dianggap menentang, atau banyak ormas-ormas atau lembaga-lembaga atau bahkan dari setingkat menteri ngomong tidak boleh itu dihukum, tidak boleh itu dikriminalisasi. Kira-kira pelaku-pelaku LGBT itu menteri yang ngomong loh, itu melanggar HAM. Jadi harus diberikan haknya orang-orang seperti itu. Bahkan muncul itu broadcast yang menentang dari MUI itu untuk pelaku-pelaku LGBT itu agar dihukum berat. Oh, dari lembaga kemanusiaan ini banyak sekali menolak yang difatwakan MUI. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Padahal itu jauh sebelum umat Rasulullah, ada umatnya Nabi Lut yang lesbian, LGBT, yang melakukan praktek LGBT. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah turun azab Allah, hujan batu. Jadi hujannya bukan air lagi, hujan batu. Hujan batu karena LGBT itu. Lah kok sekarang mau dilegalkan atau dianggap itu melanggar HAM? Ini sudah kebalik-balik, ini sudah kebalik-balik. Hari Sabtu, hari Minggu, kalau kita jalan, ya mungkin di sekitar sini juga ya, di sekitar Bumi Serpong Damai ini, itu kita menyaksikan muda-mudi yang santai saja mereka. Itu yang terjadi. Lalu sikap kita, ya tentu man ra'a minkum mungkaron, kata Rasulullah, falyughayyir biyadih.
siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau kita punya kuasa, rubah dengan perda, rubah dengan undang-undang, rubah dengan kepres, rubah dengan pergub, perwal, untuk mengatur itu semua. Itu biyadi, dengan tangan kita. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, fa bilisani, ngomonglah. Nah, perbuatan begini itu enggak baik, melanggar agama, melanggar tatanan sosial kemasyarakatan. Ya, ingat bagaimana Situ Gintung dulu jebol. Konon, wallahu a'lam bishawab, tapi banyak yang menceritakan itu memang realnya. Di situ tempat maksiat. Ingat bagaimana tsunami Palu. Ya, di situ juga sama. Ketika saya ke Palu, masjid itu masih ada itu. Saya menginjakkan di masjid yang masih tenggelam, yang masih muncul itu. Bagaimana memporak-porandakan Palu. Nah, ini kaum pelangi ini sudah mulai banyak meresahkan. Tempat-tempat maksiat juga banyak. Ya, bukan hanya sekarang sebenarnya. Kenapa turun misalkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah. Khamr, mengundi nasib, ya, mabuk-mabukan, itu rijsum min amali syaitan, itu bagian dari yang disenangi setan. Fajtanibu, maka jauhi. Lalu ada perzinahan, dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Makanya Allah turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Melakukannya apalagi, dekat saja nggak boleh. Atau az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Pezina itu jilidlah, rajamlah dengan 100 kali rajaman. Itu yang terjadi. Maka sikap kita tentu mengingatkan. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi, setidaknya mendoakan. Tapi yang model begini, wahya ad'aful iman, serendah-rendahnya iman, kata Rasulullah. Ya. Lalu ke pertanyaan kedua, melihat dari fitnah yang model ketiga tadi itu, fitnatul duhaima, hari ini atau paginya masih iman, sore bisa kafir. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Bagaimana kita bisa menghindar dari yang sudah disebutkan oleh Rasulullah ini? Inilah gambaran kepada kita jamaah sekalian bahwa sudah menjadi hal lumrah, maka butuh perhatian kita jamaah sekalian. Maka bentengi anak-anak kita, jangan kita terlena. Kitanya beriman, kitanya masih sholat, anak kita belum tentu, cucu kita belum tentu. Maka bentengi dari sekolahnya, pergaulannya, ya.
apa yang dipegang, apa yang dibaca, sekolahnya dan seterusnya, kita pastikan semuanya dalam koridor syariat agama Islam. Mudah-mudahan dengan itu jamaah sekalian kita bisa terhindar dari fitnatul ahlas, fitnatul sarra, dan fitnatul duhaimah. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan tentu kita amalkan apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang sedikit ini kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwafiq lakum thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.